Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Januari 2022 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Hari ini 14 Januari 2022. Selamat tahun baru ya. Untuk Anda sekalian tetap sukacita meskipun ada banyak peristiwa yang kadangkala membuat kita tidak bahagia, tetapi tetaplah bersukacita. Permenungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, ketika membaca bacaan perikop hari ini dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12, saya teringat dengan tema Hari Orang Muda Sedunia di akhir tahun 2021 kemarin. Paus Fransiskus mengungkapkan tema dari Hari Orang Muda Sedunia adalah, "Berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat." Berdiri menjadi penanda kesiapsediaan, siap untuk melangkah. Tetapi hari ini kita menemukan ada orang yang lumpuh, kondisinya bertolak belakang. Lumpuh itu kondisi yang tidak bisa berdiri tentunya, tidak berjalan, tidak bisa berlari apalagi, tetapi terdiam, tidak bisa bergerak, bed rest di tempat tidur, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi kita mengalami kelumpuhan yang lain. Misalnya kelumpuhan dalam relasi kita, dalam keluarga, kelumpuhan dalam komunikasi kita dengan Tuhan, kelumpuhan yang membuat kita menjadi dingin dan tidak peduli. Bahkan kita bisa jadi lumpuh dalam relasi hidup kita, sehingga tidak baik relasi kita antara suami dan istri, tidak baik relasi kita antara orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Bisa jadi kita juga mengalami kelumpuhan dalam cinta, kelumpuhan hati sehingga tidak mudah mencinta, kelumpuhan budi sehingga kita tidak ada belas kasih, kelumpuhan dalam karya sehingga kita tidak ada daya dalam pelayanan, seperti mayat hidup, hidup tetapi seperti mayat, mayat tetapi hidup. Maka ini akan menyakitkan. Hidup tapi diam, diam tapi hidup. Lewat Injil Markus pada hari ini, minimal kita diingatkan akan 2 hal. Yang pertama,
Bisa jadi sudah banyak orang mengusung dan mengangkat kita. Kita sudah diusung dan diangkat oleh banyak orang. Kalau si lumpuh tadi diangkat oleh 4 orang, bisa jadi kita sudah banyak orang mengingatkan, mengajak, dan membawa kita ke tempat yang tepat. Ada banyak orang yang menjadi malaikat atas hidup kita, berjuang untuk kita, untuk supaya kita bisa berdiri, berjalan, dan tidak mengalami kelumpuhan. Entah mengingatkan, entah mengajak berdoa, entah memberi motivasi pada diri kita, entah kemudian kita semakin disemangati, diajak berdoa bersama, kita diajak untuk kembali bersemangat menjalani hidup ini. Ada banyak orang menjadi malaikat dalam hidup kita. Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Atau Anda, kita adalah orang-orang yang berjuang mengangkat si lumpuh. Berjuang itu kadang-kala tidak mudah, berat mengangkatnya. Bahkan tadi kita lihat ada situasi yang tidak normal, mengangkat sampai kemudian membuka tilam dan menurunkan dari atas atap. Perjuangan yang tidak ringan, semakin berat. Mungkin kita meluangkan waktu, kita mengorbankan tenaga dan energi, bahkan mungkin bisa jadi kita mengorbankan harta benda hidup kita. Tetapi yang luar biasa membawa orang mengalami kesembuhan, bangkit dan bisa berjalan lagi. Anda bisa jadi malaikat, Anda bisa jadi menjadi si lumpuh yang telah dibantu oleh banyak orang, maka bersyukur dan berterima kasihlah kepada mereka. Mungkin itu anggota keluargamu, mungkin itu adalah gurumu, mungkin itu adalah sahabat-sahabatmu. Maka berterima kasihlah kepada mereka yang telah mengangkat hidupmu sembuh dari kelumpuhan. Bisa jadi Anda adalah orang-orang yang mengangkat si lumpuh dan berjuang sampai sekarang, berat rasanya, tidak apa-apa. Bersyukurlah atas itu, karena meskipun kamu merasa berat, merasa sulit, merasa tidak nikmat dan sebagainya, tetapi ada banyak orang yang melihat sikap hidupmu dan memberi inspirasi bagi mereka dan menguatkan mereka sehingga punya harapan besar atas hidup mereka karena terinspirasi dari perjuanganmu meskipun sulit, tetap menjalani dengan penuh sukacita, menolong, mengangkat orang lain yang lumpuh. Yang kedua, kita melihat penyembuhan yang diberikan Yesus pada si sakit pertama-tama adalah mengampuni dosa. Pertama-tama tadi diampuni dosanya oleh Yesus pada si lumpuh. Memperbaiki hubungan relasi dengan Tuhan menjadi yang utama terlebih dahulu ketika kita mau sembuh dari kelumpuhan kita. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Bangunlah dan angkatlah tilammu. Allah memberi kesempatan kepada kita, maka jangan sia-siakan. Ya seperti seorang bapa yang menunggu anaknya pulang kembali, ya seperti seorang bapa yang menunggu anaknya mengalami pertobatan. Maka jangan ragu-ragu untuk bertobat, jangan ragu-ragu, dia akan selalu menerima anaknya. Pulanglah anakku, ia akan bersukacita dan ia akan menggendongmu dengan senang hati karena pertobatan yang kamu lakukan. Cara tak lazim pun akan ditempuh, termasuk tadi membongkar atap, termasuk tadi bagaimana Yesus berani menentang banyak orang, memberikan pengampunan meskipun dikritik oleh banyak orang. Ada banyak hal yang tak lazim dilakukan dan dibuat oleh Allah untuk menolong dan membantumu. Ia telah memberi peluang, ia telah memberi kesempatan, maka jangan sia-siakan. Yesus berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkuasa menyembuhkan kamu dari kelumpuhan, maka mari kita bangkit, mari kita berlari, kita jangan menjadi si lumpuh, tetapi kita menjadi anak Allah yang mampu berdiri dan melangkah menuju harapan yang pasti. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Januari 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.